Baik, Pak Iko. Ya, Pak. Tugas Pak Iko pertama membacakan Al-Quran ya. Baik. Bisa Bapak bacakan surat An-Nas saja. Kemudian setelah Anas, Pak ya. itu ya An-Nas. Kemudian setelah itu Bapak mempraktekkan pembelajaran seperti biasa ya. Baik, Pak. Dengan ringkas saja Ya. poin-poinnya seolah ada murid itu yang Baik. perlu dipotong-potong itu. Baik. Kemudian selanjutnya nanti kami akan bertanya, ada bidang akidah akhlak dan ada juga bidang pedagogik. Baik, silakan Pak Eko. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Ya, bagus sekali. Dilanjutkan dengan pembelajaran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian ya. Bagi yang disebutkan atau dipanggilkan namanya, harap untuk menjawab dan mengucapkan kata hadir. Baik, yang pertama, Ade. Yang kedua, Listi. Yang ketiga, Asti. Hadir ya semua? Baik, anak-anak sekalian, Alhamdulillah sepertinya semuanya hadir dalam pembelajaran kita pada kali ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan, siapa yang memimpin doa? Baik, silakan. Ananda pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Ananda yang sudah membantu untuk memimpin doa pada pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuki pembelajaran kita, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Baik, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang adab-adab terpuji dan tercela. Ya, di antara adab tercela itu apa? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Iya, pintar. Adab tercela itu di antaranya seperti hubud dunia ya, cinta kepada dunia. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai, Bapak ingin memperlihatkan tayangan video atau gambar ya. Pada kesempatan kali ini ada gambar yang Bapak sampaikan. Ya, silakan anak-anak sekalian untuk memperhatikan gambar tersebut. Ya, silakan. Gambar yang pertama ini bercerita tentang apa? Gambar yang kedua tentang apa? Gambar yang ketiga tentang apa? Dan yang keempat tentang apa? Baik, terima kasih. Sudah ada yang bisa menjawab? Baik, kesimpulannya dari pembelajaran dari gambar-gambar yang Bapak tampilkan ini mengacu kepada materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu materinya adalah tentang adab berbakti kepada orang tua dan guru. Baik, sebelum pembelajarannya disampaikan, Bapak ingin sampaikan terlebih dahulu
tentang tujuan pembelajaran kita, yakni melalui pelajaran ini, anak-anak sekalian diharapkan dapat memahami dan mengamalkan adab terpuji kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Gimana anak-anak sekalian, bisa dipahami? Baik, terima kasih anak-anak hebat. Semuanya sudah siap untuk belajar? Baik, sebelum kita belajar, Bapak terlebih dahulu akan membagikan kelompoknya masing-masing ya. Terbagi dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang menjelaskan tentang pengertian serta dalil tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Kelompok kedua nanti menjelaskan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua dan guru, serta menyebutkan contoh dan contohnya ada berbakti kepada orang tua dan guru. Dan kelompok yang ketiga akan menyebutkan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru dan apa saja yang tidak boleh dilakukan kepada orang tua dan guru. Nah, itu pembagian materi yang harus diselesaikan dan diskusikan oleh anak-anak sekalian di dalam kelompoknya masing-masing ya. Baik, semuanya bisa dipahami? Baik, silakan didiskusikan. Tunjuklah satu orang di dalam kelompoknya untuk menjadi ketua kelompoknya. Oke. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu sambil kalian mengamati dan mempelajari setiap materi yang Bapak sampaikan, kemudian kalian nanti diskusikan, kemudian buatlah kesimpulan ataupun pemahaman dalam kelompoknya, kemudian silakan didiskusikan dan dikembangkan pemahamannya melalui pengalaman-pengalaman anak-anak sekalian dalam kehidupannya sehari-hari ataupun dalam pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak-anak sekalian dari materi-materi ini silakan nanti dikembangkan ya. Baik, Bapak akan sampaikan materinya. Pertama adalah pengertian tentang adab. Silakan diamati anak-anak sekalian. Ya, kemudian ada tentang dalilnya perintah kita untuk berbakti kepada orang tua dan guru. Ini dasar hukumnya dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis ya. Nanti kalau ditanya apa hukumnya, dasar hukum berbakti kepada orang tua dan guru yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Qurannya ada pada surah Al-Isra ayat 23 dan juga masih ada dari surah-surah yang lainnya. Nanti bisa anak-anak kembangkan melalui forum diskusi dalam kelompoknya masing-masing ya tentang sumber atau dalil tentang perintah berbakti kepada orang tua dan guru dan juga dari hadis-hadis Nabi sesuai dengan buku-buku bacaan yang anak-anak miliki. Kemudian anak sekalian, ada pertanyaan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua dan guru? Nah, di antaranya adalah jawabannya karena orang tua dan guru berbakti kepada mereka merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, itu di antaranya. Silakan anak-anak sekalian kembangkan dari materi ini. Kemudian ada keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Di antaranya dibukakannya pintu surga dan mudahnya kita menerima ilmu yang diberikan Allah melalui guru-guru kita. Baik anak-anak sekalian, inilah materi-materinya. Ada bagaimana cara berbakti, kemudian apa saja yang dilarang dilakukan kepada orang tua dan guru. Silakan anak-anak amati dan anak-anak cermati dari materi-materi yang ada ini serta didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan diadakan diskusi kelompok, kemudian diakomodasikan di dalam kehidupan nyata atau pengalaman-pengalaman pribadi anak-anak sekalian. Baik, baik anak-anak, sudah melaksanakan diskusi kelompoknya? Baik, terima kasih ya. Silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Ya, silakan dari kelompok 1 sesuai dengan tema-tema atau materi-materi yang sudah Bapak bagikan tadi. Nanti kita akan ambil keseluruhan pemahamannya, kita akan bahas sama-sama dalam kesimpulannya. Baik, silakan. Baik, terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ya, kelompok 3 yang terakhir. Baik, terima kasih. Semuanya luar biasa ya. Semuanya anak-anak hebat.
semuanya bisa mencerna dan memahami pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak sekalian, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Baik, silakan. Ya, pintar. Bagi ada yang lain, ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari pembelajaran kita? Ya, hebat. Bagus. Ya, baik anak-anak sekalian semuanya, apa yang disampaikan semuanya bagus. Semua yang disampaikan adalah benar. Ya, cuman Bapak ingin menambahkan saja bahwasanya berbakti kepada orang tua itu merupakan sebuah keharusan, kewajiban bagi kita seorang anak ataupun kita seorang seorang murid. Kenapa? Karena mereka berdua adalah mereka ibu bapak kita, guru-guru kita, orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Ya, tanpa orang tua kita tidak akan bisa melihat dunia, tidak akan bisa terlahir di dunia ini, dan tanpa guru kita tidak bisa melihat dunia ini. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulannya itu tadi, kemudian seperti contoh ataupun cerita yang pernah kalian dengar tentang kisah si Malin Kundang, si anak durhaka kepada orang tuanya. Apa kalian tahu kisah itu terjadi karena akibat durhaka? Ya, benar. Kisah itu sangat melegenda di dalam masyarakat kita di Indonesia. Nah, atas kuasa Allah, si Malin itu yang disebut sebagai anak durhaka melalui sumpah dari ibunya, kemudian dia menjadi batu. Wallahu a'lam. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini anak-anak sekalian, bahwasanya doa orang tua itu sangat mustajab. Karena Rasulullah berkata, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Nah, sehingga Malin menjadi batu. Kemudian anak sekalian, pada masa sekarang ini, apakah mungkin orang yang durhaka menjadi batu? Wallahu a'lam. Jika itu Allah berkehendak, bisa terjadi anak-anak sekalian. Akan tetapi, mungkin menurut pendapat Bapak, ketika ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, mungkin tidak jasadnya yang menjadi batu, melainkan apa? Hatinya yang keras seperti batu. Ya, ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah." Nah, kemudian hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi maksudnya apa? Al-Quran menggambarkan bahwa hati manusia itu bisa mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Dalam arti bukan fisiknya yang keras, tetapi inti dari hati itu, hakikat dari hati itu akan mengeras, sehingga anak yang durhaka akan susah menerima nasihat, akan susah diajarkan, akan susah dibentuk. Begitu juga kepada orang-orang yang durhaka kepada guru-gurunya. Baik anak-anak sekalian, itu nasihat terakhir dari Bapak dan juga merupakan sebuah kesimpulan. Kemudian selanjutnya Bapak ingin anak-anak sekalian untuk mengerjakan tes sumatif sebagaimana juga daripada materi yang sudah dan juga latihan pekerjaan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan di dalam LKPD yang tadi. Baik anak sekalian, setelah tes sumatif ini dikerjakan, nanti dikumpulkan, akan Bapak berikan penilaian atas capaian pembelajaran anak-anak sekalian pada kesempatan kali ini. Baik, anak-anak sekalian, itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ada yang ingin disampaikan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bapak persilakan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, mari kita tutup pembelajaran kita dengan melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.
Ya, gimana Pak Hilmi, sudah bisa? Terkeluar tadi, Pak. Ya, Iya. Silakan ya. Bapak Raslun dulu kalau gitu. Oh, boleh, boleh. Iya. Ya, baik, terima kasih kepada semuanya ya. Pak Eko juga yang sudah bersemangat ya, semangat sekali dalam mempraktikkan hasilnya ya, atau microdosing lah bilangnya. Oke, Pak Eko. Pak Nah, Eko Firmansyah ya. Mungkin baru kali ini kita jumpa ya Pak Eko ya. iya Pak, betul. Ya, saya langsung bertatap muka. Kalau, Pak Eko di Aceh atau di Jawa? Saya di Jambi Pak. Oh Jambi, Jambi ya Ya, masih satu Sumatera gitu, ya satu satu pulau. satu pulau. Nanti kami tunggu ya di pengukuhan ya. Amin, amin, insya Allah. Ini ya. Oke baik Pak Eko. Pak Eko Ya langsung Pak. saja, ini saya ada beberapa eh, pertanyaan ya. Yang mana di sini kami bukan menguji sebenarnya, tapi kami melihat bagaimana tingkat pemahaman Bapak Ibu ya, bagi guru-guru PPG ya kan, berarti Ya Pak. calon guru profesional. Insya Amin, Allah nanti akan sergu ya, karena dapat sertifikat amin. guru tambah gelar GR. Oke, Pak Eko, Ya Pak. Pak Eko coba yang Bapak pahami tentang konsep guru profesional. Apakah profesi dengan profesional itu sama atau tidak? Nah, boleh dijawab dengan singkat saja. Baik Pak. Izin menjawab, pemahaman saya, profesi itu adalah sebuah keahlian. Profesi itu sebuah keahlian. Kalau profesional itu adalah seseorang yang ahli dalam bidang sesuatu. Nah, kalau guru profesional adalah guru yang ahli dalam bidang perencanaan pembelajaran, ahli dalam bidang menerapkan kegiatan pembelajaran, ahli dalam bidang menilai pembelajaran, dalam proses pembelajaran, dia ahli dalam bidang itu, maka disebut guru profesional. Itu pemahaman saya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kemudian, motivasi Bapak untuk menjadi guru profesional itu apa? Untuk mengembangkan, untuk mengaktualisasi diri, untuk apa namanya, memaksimalkan pengabdian saya sebagai guru, Pak. Karena guru ini adalah sebuah tugas yang mulia. Nah, jadi ada hal-hal yang kode etik guru, di antaranya ya, seperti berakhlak mulia. Jadi saya harus tahu dan harus paham untuk menjadi guru. Walaupun guru itu secara umum ataupun bermakna luas, Pak. Tapi dalam hal di sekolah, berarti kan ada aturan-aturan tersendiri yang harus kita pahami. Seperti itu, Pak, pemahaman saya. Baik. Kemudian, eh, sebentar. Ini RPP-nya sudah dibuat sesuai dengan eh, kurikulum Merdeka, Pak. Oh, ini masih RPP lama, Pak. Saya belum terlalu paham tentang modul ajar, Pak. Ya, kemarin bikin Ya, tugas karena baru di sekolah kami belum menerapkan kurikulum Merdeka, Pak. Jadi belum iya, belum banyak pengalaman, Pak. sekarang MA ya, Iya, modul ajar ya. iya, Pak. Tapi Kalau di belum ini ya, belum ya, rambu-rambunya sudah paham tapi ya. Rambu-rambu ya melalui kegiatan kurikulum Merdeka. tugas-tugas PPG yang kemarin, insya Allah dikit-dikit paham, Pak. Cuman untuk terlalu banyak belum, Pak. Mungkin ada pelatihan khusus, emang butuh beberapa waktu untuk memahaminya. Kemarin itu juga melalui tugas-tugas lokakarya, kita diskusi antar sesama kawan-kawan satu grup itu kan tentang pemahaman masalah modul ajar ini, Pak. Jadi kita membuatnya seperti
yang diperintahkan oleh tugas yang ada di LMS. Jadi seperti itu, Pak. Ya baik. Ya baik. Pasti sudah tidak asing ya dengan PTK ya. Ya, Gimana, Pak? PTK. PTK, ya, gimana, Pak? Boleh nggak Bapak jelaskan sedikit terkait dengan PTK, apa itu ya PTK? Oh, PTK sepemahaman saya adalah bentuk penelitian tindakan kelas dalam upaya untuk meningkatkan atau memelecahkan permasalahan dalam pembelajaran, baik itu dalam aspek nilai ataupun sikap dari pembelajaran. Bisa ada yang kurang atau ada yang bermasalah yang perlu diadakan peningkatan, sehingga perlu diadakan penelitian, yakni tentang strategi apa yang cocok atau ya metode apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut untuk bisa menyelesaikan permasalahan pembelajaran peserta didik. Seperti itu pemahaman saya, Pak. Iya baik. Penelitian tindakan kelas ya, atau disebut dengan PTK. Ya, Baik, Bapak kan sudah pernah membuat PTK. Boleh nggak Bapak sebutkan bagaimana langkah-langkah merancang PTK? Apa saja sih langkah-langkahnya? kalau langkah-langkahnya yaitu pertama mengadakan observasi awal, mencari apa namanya itu menemukan permasalahannya, kemudian apa namanya itu membuat proposal tentang apa yang akan dilakukan dalam peningkatan atau memecahkan permasalahan dari pembelajaran. Kemudian pada saat setelah melakukan uji coba yang pertama disebut siklus pertama tadi, hasilnya seperti apa, kemudian apakah ada perubahan dari apa namanya itu dari strategi ataupun metode yang digunakan. Kalau seandainya apa namanya tidak ada, maka diadakan siklus yang kedua untuk mengulangi apa kekurangannya gitu. Pemahaman saya seperti itu, Pak, kurang lebih. Iya. Kalau merancang kan harus ada pendahuluan dulu kan. Itu sudah ada kajian teori ya kan. Ya, ada kajian-kajian teorinya, ya. Ada instrumen penelitiannya kan. Ya, instrumen yang, penelitian dalam proposal PTK-nya ya. Secara umumnya itu ya. Iya, Pak. Maka merancang PTK. Nanti dipahami lagi, belajar kembali ya. Iya, Pak. Semuanya, apalagi ini kurikulum merdeka. Jadi memang kita harus belajar, walaupun itu hal baru bagi kita. Iya, betul. Ya, namanya orang guru, mungkin bukan guru saja. Kami Ya. juga di universitas juga menerapkan kurikulum merdeka ya. Ya, Jadi baik, mungkin itu saja ya dari saya, Pak Hilmi. Terima kasih, Pak Rasulullah. Ya, Pak Eko. Ya, baik Pak Eko. Tadi Bapak memberikan satu submateri yaitu tentang menghormati orang tua dan guru ya. Iya, Pak. Ini kira-kira masuk kategori akidah apa akhlak ini Pak Eko? Ini masuk kategori adab, Pak. Adab ya, akhlak ya. Iya, adab. Coba Bapak jelaskan apa itu akidah, apa itu akhlak. Baik. Akidah itu adalah keyakinan, pokok keyakinan, Pak. Kalau dalam Islam berarti keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala didasari dengan hukum-hukum rukun-rukun iman, akidah, pokok kepercayaan, dengan akidah, Pak. Kalau akhlak itu adalah tingkah laku yang muncul melalui apa namanya hasil dari sebuah pemahaman saya, Pak ya. Tingkah laku yang muncul secara spontan tanpa ada apa namanya proses pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Dan juga akhlak ini sebagai bentuk hasil dari ritual-ritual ibadah yang kita lakukan. Itu akhlak. Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena ibadah itu kan tujuannya Allah menyuruh kita ibadah agar kita ini berakhlak dengan baik, sehingga berimplikasi kepada tingkah laku kita. Seperti itu, Pak, pemahaman saya.
tentang akhlak Mungkin nih, Pak. bisa Bapak beri gambaran bagaimana misalnya ibadah itu Ya, bisa membentuk perilaku akhlak. ya. Gambaran dari ibadah, dari akhlak, Pak ya. Bagaimana penjelasan tentang bahwa ibadah itu bisa membentuk perilaku atau akhlak yang mulia. Baik, Pak. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu mencegahkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti apa namanya imbas atau akibat dari ibadah salat yang kita lakukan itu bisa membentuk pribadi kita, pribadi yang baik, yang tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini bentuk akhlak yang saya ketahui, Pak. Jadi kita bisa memiliki akhlak yang terpuji dari ibadah salat kita tadi. Nah, itu suatu contoh yang saya pahami, Pak, dari akhlak yang dari hasil ibadah tadi, Pak. Nah, itu barangkali keterkaitan antara ibadah dan akhlak ya. Iya, Lalu Pak. bagaimana kaitan akidah dengan ibadah? Akidah dengan ibadah, Pak. Dengan ibadah. Baik. Eh, akidah, ibadah itu kan harus didasari dengan akidah, Pak. Harus didasarkan oleh keimanan, keyakinan. Kan seperti itu, Pak ya, pemahaman saya, Pak. Iya, iya. Karena ibadah yang tidak didasari dengan keyakinan ataupun keimanan itu semua seperti debu yang tidak ada tidak ada gunanya, akan tertiup angin, seperti amal yang tidak ada hasilnya. Kenapa? Tidak dasari oleh iman. Karena harus dasari iman atau akidah terlebih dahulu. Dengan akidah itu diimplementasikan dalam bentuk ibadah. Ketika kita melaksanakan salat, maka salat itu didasari oleh keimanan. Kalau tidak ada iman, tidak percaya, tidak yakin akan Allah dan perintah salat, maka ibadahnya juga sia-sia. Orang yang tidak Islam atau tidak beragama Islam, dia tidak memiliki keimanan kepada Allah, maka ibadahnya sia-sia kata Allah dalam Al-Quran. Seperti debu saja, tidak ada hasilnya seperti itu, Pak. Maka akidah merupakan iman, bukan pondasi pertama dalam ibadah. Seperti itu, Pak, pemahaman saya. Ya, lalu misalnya fenomena yang kita lihat, orang mengatakan beriman kan, tapi Ya. dia tidak sholat. Kenapa kira-kira itu? Kalau menurut pemahaman dalam akidah Asy'ari gitu, itu seseorang yang apa namanya Muslim, mukmin asli ya Pak ya, mukmin yang bermaksiat ya, Pak. Atau orang fasik ya Pak. Ya itu iman itu kan Pak, mungkin pondasinya Pak, mungkin pondasinya belum kuat Pak. Jadi pondasinya belum, kan pemahaman saya as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Berarti dia bentuk tiang, Pak. Pondasinya itu adalah imannya. Berarti pondasinya belum apa nama itu tiangnya belum terbangun, Pak, bangunannya. Baru pondasinya saja. Itu Ya, pemahaman saya, kira-kira Pak. Mohon maaf kalau salah. ini Pak Eko kan selaku guru kan, Iya, Pak. menghasilkan generasi-generasi yang taat. Jadi Iya. bagaimana kira-kira usaha pembinaan iman agar supaya generasi kita menjadi generasi yang kuat imannya, sehingga dia mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan juga menghasilkan perilaku yang akhlakul karimah. Kira-kira bagaimana menanamkan keimanan yang tinggi? Ya, baik. Mungkin dengan cara apa namanya itu membiasakan diri dalam praktek ibadah. Kemudian membiasakan diri dalam berzikir mengingat Allah. Kemudian melalui pembelajaran-pembelajaran tentang akidah, memperkuat akidah. Dari pembiasaan terhadap ibadah itu bisa menguatkan keimanan. Nah, dan juga melalui zikir-zikir, ibadah-ibadah sebagaimana yang kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir akan membuat hati menjadi tenang? Maka hubungannya zikir dan hati akan menimbulkan keimanan dan akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui praktek-praktek ibadah yang dilakukan, mendekatkan diri kepada agama, ritual-ritual agama, sehingga itu bisa memunculkan kekuatan iman ataupun kekuatan akidah anak-anak. Itu pemahaman saya melalui pembelajaran-pembelajaran materi-materi tentang akidah.
Ya baik, kami berharap nanti Bapak Eko ya bisa menjadi utusan kami di Jambi, Amin. bagaimana melahirkan generasi-generasi yang Ya, akidahnya kuat ya, yang amin. akhlaknya baik serta melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi begitu saja Pak Eko. Makasih banyak, Pak. Selesai ya. Ya, makasih banyak. Baik, Kami terima berharap. kasih Pak Rosulun. Oke. Silakan disimpan ya. Ya, selesai Pak ya. Ya, selesai. Ya. Selamat Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Rosulun, Pak Hilmi. Ya, Ya, siap. Semangat ya. Jazakumullah. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.